وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, para so'imin dan so'imat, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada, puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada hari yang ke-18 ini kita coba masih mengkaji keberadaan Al-Quran sebagai kitab suci, pedoman, petunjuk, dan hal yang juga mendasar adalah Quran sebagai mukjizat, di mana ya nilai-nilai Quran ini kemukjizatannya adalah tidak tertandingi oleh siapapun, ya baik dalam susunan kata, ya rasa, dan bukti-bukti yang memang terwujud dari apa yang diungkapkan Allah di dalam Al-Quran. Tentunya bagi kita kalau bicara mukjizat dari kata ajaza, yakni melemahkan, ya lemah, jadi mukjizat itu melemahkan lawan-lawan. Apapun hujah alasan orang-orang lain yang di luar Islam, nah Quran dapat menjawab dan dapat memberikan hal yang nyata, fakta, dan tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Makanya sampai Allah menantang, ya silahkan datangkan satu surat seperti Al-Quran ini jika kamu mampu, bahkan cari penolong-penolong yang lain jika kamu sanggup. Tapi nyatanya tidak ada yang bisa mengimbangi. Itu salah satu juga kalau kita lihat di dalam sejarah bagaimana hebatnya orang-orang Arab ya bersyair dengan menyusun kata-kata yang indah. Namun begitu berhadapan dengan Quran, ya mereka langsung terdiam dan tidak mampu untuk ya melawan. Dan banyak contoh seperti halnya ya Utbah bin Rabi'ah ketika dijadikan delegasi untuk berdebat dengan Nabi terhadap masalah Tuhan, ya bagaimana Tuhanmu ya Muhammad, apa bentuknya, terbuat dari apa. Manakala qul huwallah dibacakan Nabi yang Allah turunkan pada beliau, dia tertunduk dan tidak bisa ya melawan, dan dia terdiam 1000 bahasa, karena ternyata apa yang diungkapkan itu satu bukti yang sangat kuat dan sangat mutlak dia. Para ulama menggambarkan mukjizat ini ada dua, ya ada mukjizat hissi. Arti hissi ini yang dipantau, dapat terpantau oleh panca indera, dan itu adalah mukjizat para nabi-nabi dan rasul terdahulu. Namun namanya lah panca indera, maka tidak lagi berbekas sampai sekarang. Dia hanya menjadi satu ya bukti, dan pernah terjadi Quran menceritakan hal tersebut, seperti Nabi Musa yang membelah laut, dan sekarang ya bukti itu ya sulit untuk diwujudkan kalau tidak diceritakan oleh Quran. Begitu juga seperti ya Sulaiman, kita bilang Ibrahim tidak terdimakan oleh api. Nah itu pada masa itulah terjadi mukjizat itu, ya namun sesudah itu ya itu tidak akan pernah terjadi lagi. Namun Al-Quran ya sampai kiamat dia akan tetap menjadi satu pegangan yang mukjizat bagi Nabi Muhammad yang utuh sampai akhir zaman. Banyak di dalamnya kalau kita lihat yang diangkat Allah menyentuh akal pikiran kita, yang pada dasarnya Allah menjelaskan secara real dan nyata
ya, seperti matahari yang diputar Allah, diedarkan Allah pada porosnya itu, dan terus dia tertulis dalam Quran, terwujud pada ya nilai perjalanan waktu yang kita lewati dan kita jalani ini. Banyak lagi sebenarnya, salah satu diantaranya seperti yang kadang kita sulit memantau, seperti telur ya. Telur itu kan sepertinya kalau di dalam Al-Quran memang tidak ditulis, tapi Allah membuat suatu bukan perumpamaan ya, suatu pernyataan yang sangat luar biasa, seperti tukhrijul hayya minal mait wa tukhrijul maita minal hayy. Dialah Allah yang mengeluarkan yang hidup itu dari yang mati, dan yang mati itu dari yang hidup. Nah, ini kan ya, ketika Ali bin Abi Thalib dipertanyakan tentang dasar ya telur itu di dalam Quran, ya dia membacakan ayat tersebut. Ya, artinya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Telur itu mati, keluar ya benda, ayam, ya ular, buaya. Nah, padahal telur itu kalau tidak kita bilang ya biasa-biasa aja, bahkan apalagi telur ayam, telur bebek mau kita bikin diceplok aja pun habis ya kan, tak kita bilang. Nah, itulah dia bisa keluar ayam yang bersayap, yang berparuh, berkaki. Begitu juga kebalikannya, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mati dari yang hidup. Ya, ini apa? Ya, ayam yang bertelur tadi mati bendanya itu. Dari yang mati itu bisa keluar yang hidup. Ini kan suatu hal yang sangat luar biasa, yang menjadi satu fenomena ya hebatnya Quran itu ya, dari sisi apa yang diungkapkan, dari bukti-bukti yang nyata. Ini baru sebagian kecil. Sebagian besarnya sebenarnya kalau kita mau ke dalam lagi, wallahu ayatnya masya Allah ya, subhanallah sekali. Saya kira demikian, wallahu alam.